Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Amos Augustus gagal mendapatkan kesepakatan dengan Hannah Jin, sementara Stefan Augustus juga gagal bekerja sama dengan Harvey York. Ternyata dua tuan muda sekte bumi ini memiliki dendam satu sama lain. Dan langsung saja, di dalam gameplay ini, kita akan melanjutkan cerita dari Bang Harvey chapter 5925 sampai 5929. Chapter 5925. Mendengar kata-kata Hannah Jin, sedikit ketidakberdayaan melintas di wajah Amos Augustus, seolah-olah ada beberapa hal yang tidak ingin dia katakan. Tetapi karena Hannah Jin telah berbicara sampai pada titik ini, maka tidak ada artinya baginya untuk bersembunyi lagi. Nona Jin, kamu seharusnya tahu tentang 9 manik-si. Saat ini, dari 9 manik-manik-si yang legendaris, selain dari manik-manik-si bermata 1 dan manik-manik-si bermata 9, 7 sisanya ada di Sekte Bumi. Aku tahu bahwa Nona Jin juga tertarik dengan 9 manik-manik-si ini. Namun, aku bisa berbicara terus terang di sini. Di antara 9 manik-manik-si, tidak ada rahasia keabadian. Jika ada, pendiri Sekte Bumi tidak akan meninggalkan. Hannah Jin tersenyum ringan dan berkata, "Aku tentu saja tidak percaya pada keabadian. Tetapi beberapa tetua di keluarga kami sangat tertarik dengan ini. Bagi mereka, selama ada hikmahnya, mereka akan mencoba satu atau dua hal. Meskipun aku adalah anggota klan berpangkat tinggi. Tetapi para tetua ingin melihat manik-manik 9-si dan melihat apa yang disebut kemungkinan keabadian. Sebagai junior, aku tidak bisa menghancurkan pikiran mereka kan? Jika Tuan Muda Augustus ingin menyerahkan 9 manik-manik-si itu, akan lebih baik untuk tidak membuka mulut mereka." Amos Augustus tersenyum diam-diam dan berkata, "Nona Jin, kamu meremehkanku. Karena aku di sini hari ini, wajar untuk bersikap terbuka dan jujur. Jika aku bersedia menyerahkan 9 manik-manik-si, maka tentu saja semua orang akan senang. Tetapi bahkan jika aku enggan menyerahkan 9 manik-manik-si, aku juga berpikir bahwa ada kemungkinan kerjasama antara kita berdua." Hannah Jin berkata ringan, "Kemungkinan seperti apa? Tujuan antara kamu dan aku sudah bertentangan bukan?" Amos Augustus berdiri dengan tangan di punggungnya, melihat di danau buatan di kejauhan, dan tersenyum ringan. "Nona Jin, pernahkah kamu mendengar bahwa ada banyak jalan menuju Roma?" Hannah Jin sedikit mengernyit. Amos Augustus melanjutkan, "Bagimu, manfaat terbesar dari mendapatkan 9-si adalah untuk membuatmu tetap stabil di keluarga Jin di Mordu. Membuat para tetua mendukungmu dan membuatmu menjadi kepala keluarga selanjutnya. Jika itu masalahnya, tidak masalah apakah ada manik-manik-si atau tidak. Selama aku memiliki sarana untuk membuatmu benar-benar naik, maka apakah ada perbedaan jika kamu mendapatkan manik-manik-si atau tidak?" Setelah hening beberapa saat, Hannah Jin berkata perlahan, "Bagaimana kamu akan membuatku benar-benar menjadi orang yang teratas di keluarga Jin?" Sangat sederhana. Tekan mereka dengan kekuatan. Sekte Bumi memiliki pelindung Dharma Great Wall dan seorang Master Sekte yang sudah memasuki alam kesatuan antara surga dan manusia. Selama Sekte Bumi bersedia mendukung Nona Jin, dalam hal metodemu, itu tidak sulit untuk memusnahkan pesaing lain di keluarga Jin. Tunggu sampai lawanmu mati, bukankah itu hal yang biasa? Kamu bisa mendapatkan dukungan penuh dari Sekte Bumi, menyebut tentara, dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau kamu menjadi musuh Sekte Bumi. Setelah semua kerja kerasmu, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan 9 manik-manik-si, dan bahkan membuang-buang hidupmu di Outskirt. Pada akhirnya, aku lebih hancur daripada ubin yang rusak. Nona Jin, kamu harus tahu apa yang harus dipilih selanjutnya kan?" Mendengar ancaman Amos Augustus, wajah Hannah Jin sedikit tenggelam. Dia mungkin tidak takut pada Sekte Bumi, tetapi baginya, dia juga tidak berniat untuk melawan Sekte Bumi yang misterius dan mendalam sampai akhir. Chapter 5926. Setelah menyipitkan mata sejenak, Hannah Jin berkata dengan ringan, "Jika kita bekerja sama, kondisinya tidak akan sesederhana itu kan? Pasti ada sebab dan akibatnya." Amos Augustus tersenyum. "Jika aku ingat dengan benar, suami Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, bernama Harvey York kan?" Mata Hannah Jin berkedip sedikit, dan kemudian perlahan berkata, "Iya memang benar. Namun, Mandy Zimmer seharusnya sudah menceraikan Harvey York sekarang. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin lagi." "Benarkah?" Amos Augustus tersenyum. "Lalu bagaimana aku bisa mendengarkan dari bawahanku yang bernama Serval?" Dia mengatakan bahwa ketika dia pergi untuk menunjukkan cintanya kepada Mandy Zimmer, Harvey York melompat keluar dan mengatakan dia adalah wanitanya. Awalnya, pernikahan antara mereka berdua adalah untuk meningkatkan rasa saling percaya. Kasihan. Hannah Jin menatap Amos Augustus dengan penuh arti, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tuan Muda Augustus, meskipun aku tidak tahu pernikahan itu. Namun, aku khawatir aku tidak memenuhi syarat untuk memutuskan pasangan nikah untuk kepala cabang. Setidaknya, aku tidak memiliki kualifikasi ini sekarang." "Tidak masalah." Amos Augustus tersenyum. "Mungkin aku akan pusing dengan masalah bawahanku seumur hidup.
Juga, bahkan jika aku sakit kepala, aku harus menunggu sampai Nona Jin memimpin keluarga Jin kan? Jadi, kenapa Nona Jin tidak memberitahuku kemampuan apa yang dimiliki Harvey York untuk mendapatkan akses ke Mandy Zimmer? Dalam hal ini, aku juga bisa memberitahu bawahanku agar tidak berharap terlalu tinggi. Hana Jin menatap Amos Augustus dalam-dalam, lalu menoleh sedikit dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang dia." Setelah setengah jam, Amos Augustus meninggalkan kam dan memasuki kursi belakang Toyota Century. Mobil melaju perlahan dan segera memasuki outskirt. Setelah kam di belakang benar-benar tertutup oleh badai pasir, Van Elaine yang mengenakan rok pendek menyerahkan secangkir Tupperware kepada Amos Augustus, dan kemudian tersenyum. "Tuan Muda Augustus, apakah Hana Jin ini tahu tentang pria itu? Apakah dia sudah memberikan semua informasi tentang Harvey York?" Saat dia berbicara, kaki putihnya yang panjang ditumpuk menjadi satu. Warna gading dan sentuhan lembutnya membuat siapapun ingin menyentuhnya. Tetapi Amos Augustus tidak melihatnya, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak. Bukan hanya tidak, tapi sangat aneh. Awalnya, aku telah menguasai ritme negosiasi, dan aku harus bisa membuat dia bekerja sama denganku. Tapi aku tidak tahu kenapa, setelah aku menyebut nama Harvey York, aura Hana Jin tampak berubah. Seolah-olah dia memiliki tingkat kecemburuan tertentu terhadap Harvey York itu." Setelah mengatakan ini, mata Amos Augustus sedikit menyipit. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Hana Jin tidak terlalu takut pada Sekte Bumi, tetapi juga menunjukkan bahwa identitas, latar belakang, kekuatan Harvey York mungkin jauh di luar imajinasinya. Kalau tidak, orang seperti Hana Jin bahkan tidak akan melepaskan pil nektar yang dia suka. 10 keluarga teratas berada di outskirt kali ini, dan itu normal bahwa juru bicara yang sebenarnya sulit untuk dihadapi. "Tuan Muda Augustus, mungkin kita bisa memilih untuk bekerja sama dengan Aula Panjang Umur. Tuan Rowe telah menghubungi kita 3 kali. Aula Panjang Umur." Amos Augustus menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan, menghela nafas setelah beberapa saat. Mencari kulit dengan harimau. Chapter 5927. Ketika Rowe, salah satu dari 12 pelindung duniawi Aula Panjang Umur dan Amos Augustus hendak bertemu, Harvey York merawat Mandy Zimmer di International Hotel selama beberapa hari ke depan. Di satu sisi, kepala Mandy Zimmer diturunkan kali ini, yang benar-benar menyebabkan tubuhnya berubah dari baik menjadi buruk. Meskipun Harvey York adalah ahli seni bela diri dan tahu ribuan teknik membunuh, dia bukanlah ahli kedokteran. Jadi ketika dia mengambil tindakan, meskipun dia bisa menyelamatkan nyawa Mandy Zimmer, dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dan membuatnya sembuh seketika. Di sisi lain, Harvey York menunggu dengan tenang, ingin melihat apa yang akan dilakukan Amos Augustus. Lagi pula, Serval dipaksa berlutut dan memukuli wajahnya sendiri, itu akan sangat memalukan bagi Sekte Bumi. Harvey York tidak bisa percaya bahwa Amos Augustus akan begitu tenang, dan dia bahkan bisa menanggung hal seperti itu. Pada sore hari ketiga, Ramona Klein menemui Harvey York dengan tatapan aneh, dan berkata, "Tuan Muda York, Stefan Augustus Kuilaener ingin bertemu denganmu." "Dia?" Harvey York sedikit terkejut. "Apakah dia datang secara terbuka, atau diam-diam?" Ramona Klein berkata, "Pasti ada banyak cara untuk menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya." Mendengar ini, wajah Harvey York menunjukkan ekspresi yang berarti, dan kemudian dia berdiri dan berkata, "Pergi, pesan sebuah ruangan dan perlakukan dia dengan benar." Setengah jam kemudian, di dalam ruangan yang tenang, Stefan Augustus memegang cangkir teh pasir ungu di tangannya, dan setelah meneguk beberapa teguk, dia memandang Harvey York dengan ekspresi aneh dan berkata, "Tuan Muda York, aku mendengar bahwa kamu tidak hanya menghadiahi Serval beberapa tamparan, dan memaksanya untuk berlutut di depan seorang wanita untuk mengakui kesalahannya." Stefan Augustus yang sebelumnya sangat arogan, sekarang terlihat sangat rendah di depan Harvey York, seperti harimau ompong. Jika Harvey York tidak melihat kesombongannya sebelumnya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Dia adalah salah satu dari 3 tuan muda dari Sekte Bumi. Setelah meletakkan cangkir teh di tangannya, Harvey York berkata dengan ringan, "Apa bedanya pelindung Dharma atau bukan? Terus terang, dia hanya pelayan Amos Augustus. Bukankah normal menerima sedikit hukuman karena sudah menyinggungku? Lagi pula, di dunia ini, jika kamu membuat kesalahan, kamu harus mengakuinya. Dan jika kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegak." Kemudian Harvey York melirik Stefan Augustus. "Kamu bahkan berlutut di depanku. Kamu adalah salah satu tuan muda Sekte Bumi, dan tidak memiliki wajah di depanku. Apalagi, dia hanyalah pelindung Dharma, sungguh omong kosong. Seperti yang diharapkan dari tuan muda York." Saat ini, Stefan Augustus berkata sambil mengangkat jempolnya, "Aku telah melihat orang-orang dari kuil Adenar dirugikan. Sayang sekali aku tidak berada di tempat kejadian dan melihat adegan di mana Serval berlutut dan mengaku dengan mataku sendiri. Jika tidak, aku kemungkinan besar akan memiliki pikiran yang jernih dan pikiran yang santai, dan kultivasiku akan melangkah lebih jauh."
Ketika dia mengatakan ini, mata Stefan Augustus bersinar dengan cahaya. Siapapun dapat melihat bahwa dia memiliki dendam yang mendalam dengan Serval, atau harus dikatakan dengan kuil Adenar. Jika tidak, tatapannya tidak akan seperti itu. Apakah permusuhanmu dengan kuil Adenar sebesar itu? Harvey York memandang Stefan Augustus dengan penuh minat. Bukankah Amos Augustus baru saja merampok posisimu sebagai Tuan Muda Sekte Bumi? Bukankah kalian selalu memperhatikan pembayaran keluhan dengan kebajikan? Cui. Stefan Augustus meludah ke tanah dan tidak ada sikap seorang biksu sama sekali. Tuan Muda York, kamu tidak tahu apa-apa. Di Sekte Bumi, ada tradisi yang disebut Tuan Muda duduk bergantian. Tahun ini menjadi milik kuil Aenar. Menurut tradisi, aku seharusnya menjadi Tuan Muda Sekte Bumi. Tetapi para bajing di kuil Adenar mendukung Amos Augustus untuk bertarung denganku, dan secara paksa mengambil alih posisi Tuan Muda. Chapter 5928. Masalah ini bukan hanya untukku, tetapi juga sangat memalukan bagi seluruh kuil Aenar. Harvey York berkata dengan ringan. Bukankah gurumu dengan kekuatan Wirewall semuanya pergi ke kuil Adenar? Dan juga, mereka membawa manik-manik Si ke sana. Jika itu benar, sayang sekali. Kedua belah pihak sudah lama bermusuhan bukan? Apakah hal seperti ini akan terjadi lagi? Mendengar kata-kata Harvey York, Stefan Augustus tampak malu untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan marah. Itu karena guru percaya bahwa Amos Augustus adalah reinkarnasi dari leluhur Sekte Bumi. Karena omong kosong inilah. Amos Augustus, bajing itu, yang lahir entah dari mana, mengambil posisi Sekte Mudaku. Kuil Aenar tidak hanya menolak untuk mendukungku, tetapi mereka juga menekanku, melarangku untuk membuat masalah dengan Amos Augustus. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa kehidupan ini ditakdirkan untuk menjadi era besar bagi kebangkitan Sekte Bumi. Mereka ingin aku memiliki pemahaman tentang situasi keseluruhan, dan tidak mempengaruhi situasi keseluruhan karena emosi pribadi. Aku sudah diganggu. Jika sumber daya yang seharusnya menjadi milikku, jatuh padaku, aku sekarang seharusnya sudah memiliki kekuatan sebagai dewa perang. Jika posisi Sekte Muda yang semula milikku dikembalikan kepadaku, sekarang aku bisa menjadi generasi muda nomor 1 di Altskird. Juga, untuk mencegah bajing itu merasa enggan dan tahu ambisiku, aku hanya bisa berpura-pura menjadi bajing yang tidak punya pikiran. Jika bukan karena itu, aku mungkin sudah dilenyapkan oleh Amos Augustus sejak lama. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu benar-benar berpura-pura seperti ini? Bagaimana perasaanmu, jika aku mengatakan bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik sejauh ini? Kamu. Stefan Augustus merasa dicekik oleh Harvey York dan hampir menjadi gila. Tetapi mengingat tujuannya datang, dia masih mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, kamu membuat Serval menderita kerugian besar kali ini. Bagiku, itu adalah hal yang sangat bagus. Meskipun aku tidak melakukannya sendiri, tetap menyenangkan melihat Amos Augustus menderita. Bagaimanapun, aku membenci Amos Augustus dan orang-orang di sekitarnya. Sayang sekali aku tidak memiliki kekuatan seperti Tuan Muda York. Jika tidak, rumput di kuburannya mungkin akan setinggi 3 meter sekarang. Berbicara tentang ini, masih ada ketidakberdayaan dan kesedihan di wajah Stefan Augustus. Di mata orang luar, dia adalah Tuan Muda Sekte Bumi tingkat tinggi, dengan sumber daya dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan dapat menutupi langit dengan satu tangan di Altskird. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa apa yang dia pegang saat ini adalah ilusi dan mustahil untuk dipahami. Begitu Amos Augustus mengambil alih sepenuhnya suatu hari nanti, dia mungkin akan tamat. Bagaimanapun, Amos Augustus sudah menginjak dirinya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Jadi, apa maksudmu kedatanganmu hari ini? Berterima kasih. Harvey York Stefan Augustus dengan setengah tersenyum. Ekspresi Stefan Augustus sedikit serius, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, kami orang-orang Sekte Bumi tidak berbicara secara diam-diam. Memang ada sedikit dendam antara kamu dan aku sebelumnya, tetapi untuk tujuan yang sama. Artinya apa dendam kecil ini? Bagaimanapun, pada saat ini, kita memiliki musuh yang sama. Dan musuh dari musuh seringkali adalah teman. Aku percaya bahwa jika kita bekerja sama, kamu pasti akan mampu menginjak Amos Augustus. Mengatakan tujuan perjalanan ini, wajah Stefan Augustus penuh antisipasi. Dia secara pribadi telah mengetahui kekuatan Harvey York. Jadi dia penuh harapan pada saat ini. Tidak perlu. Harvey York tersenyum, mengulurkan tangan sambil memegang bahu Stefan Augustus. Cukup aku sendiri yang akan menginjak-injak Amos Augustus sampai mati. Chapter 5929. 10 menit kemudian, Stefan Augustus berjalan keluar dan kemudian dia dengan cepat masuk ke sebuah van hitam biasa-biasa saja di sudut jalan. Van mulai dengan cepat, dan kemudian masuk ke gang. Setelah beberapa belokan, van itu menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Diperkirakan sehebat apapun seseorang, mereka tidak akan bisa mengetahui dari mana pemilik mobil van ini. Setelah meninggalkan jalan yang ramai, Stefan Augustus menghela nafas lega.
Dia mengeluarkan sebotol air mineral dari Kekaisaran Prancis dan mengambil sip, wajahnya sangat rumit dan kelelahan. Bergaul dengan Harvey York adalah proses yang sederhana dan menyenangkan, tetapi untuk beberapa alasan, Stefan Augustus merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Pada saat ini, kaca privasi di barisan belakang perlahan-lahan diturunkan, dan seorang pria yang mengenakan jubah biksu kuning cerah dengan 9 bekas luka cincin di kepalanya, yang tidak dapat mengetahui usianya, berkata perlahan pada saat ini. Bagaimana? Mendengar suara pria itu, ekspresi bawah sadar Stefan Augustus menjadi serius, dan berkata, "Guru, aku sudah bertemu Harvey York. Hanya dapat dikatakan bahwa anak ini adalah orang yang terlalu percaya diri. Dia tidak hanya menolak ketulusanku dalam bekerja sama, tetapi juga menyatakan bahwa dia bisa mengalahkan Amos Augustus sendiri." Biksu di barisan belakang tertegun sejenak, dan warna aneh muncul di wajahnya. "Apakah kamu sudah menurunkan posturmu sesuai dengan apa yang aku katakan?" Stefan Augustus cemberut dan berkata, "Tidak hanya itu, aku juga sudah mengatakan apa yang harus dan apa yang tidak." Tapi Harvey York sama sekali tidak tertarik. Mungkin seperti yang dia katakan, dia sama sekali tidak takut pada Amos Augustus, dan dapat menghancurkan Amos Augustus kapan saja dia mau. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? 70% dari sumber daya sekte bumi ada di tangan Amos Augustus. Tidak mudah untuk menyelesaikannya hanya dengan kekuatan sendiri. Ketika dia mengatakan ini, Stefan Augustus tampak sedikit menghela nafas. Di kursi belakang, gurunya, Greatwall yang legendaris, sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, "Ada dua kemungkinan. 1. Harvey York memang memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan Amos Augustus, tapi aku selalu merasa kemungkinannya tidak tinggi. Bagaimanapun, sekte bumi telah diturunkan selama bertahun-tahun, dan fondasinya sangat dalam, dan sangat rahasia di dunia. Yang kedua adalah bahwa label harga kita tidak cukup. Beberapa anak muda selalu berpikir bahwa kekuatan mereka tak terduga dan bahwa mereka maha kuasa. Dia harus menghadapi sedikit kemunduran sebelum dia menyadari bahwa, dalam banyak kasus, bekerja sama dengan orang lain adalah situasi yang saling menguntungkan. Kirim beritanya. Aku pikir Hendrik Hicks sudah lama menunggu berita ini. Bukankah dia selalu ingin tahu bagaimana murid pertamanya meninggal? Perahu King Kongta berhasil menyelidikinya dengan jelas. Belum terlambat untuk memberitahu mereka sekarang kan?" Kata-kata Greatwall acuh tak acuh, dan dia tidak peduli sama sekali di antara kata-katanya, yang akan membuat seluruh situasi di Outskirt menjadi lebih berbahaya. Tampaknya untuk mencapai tujuannya sendiri, dia dapat menggunakan apa saja. Setelah mendengar ini, Stefan Augustus ragu-ragu sejenak, lalu dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan yang telah diedit sejak lama. Pada saat yang sama, di halaman bergaya Nordik di pinggiran Outskirt, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut dalam jubah hijau perlahan membuka mulutnya. Tatapannya jatuh ke arah kota di Outskirt, dan ada substansi di matanya.